Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang saya hormati. Namo Buddhaya. Berbahagia sekali kita bisa bersama-sama kembali melaksanakan puja bakti di Wihara Pluit Dharma Suka. Masih dalam suasana tahun baru, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru tahun 2022 dan semoga kita semua menjadi lebih berbahagia dan lebih sehat di tahun yang baru ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sedama yang saya hormati, menjadi kebiasaan sebagian orang bahwa pada tahun baru itu membuat satu resolusi atau tekad, dalam bahasa Pali disebut adi tanah. Mungkin pada tahun baru yang lalu, setahun yang lalu, ada yang membuat resolusi untuk mencapai sesuatu. Dan resolusi itu bisa, misalnya orang yang banyak adalah akan melaksanakan latihan jasmani supaya lebih sehat. Kemudian ada juga yang bercita-cita atau berkeyakinan, bertekad untuk menjadi lebih kurus misalnya, atau menjadi lebih teratur hidupnya, dan sebagainya. Nah, semua itu sudah berlalu pada tahun yang lalu, dan kebanyakan menurut penelitian, banyak resolusi yang tidak tercapai. Mungkin sekitar 40% yang tercapai. Namun demikian, tetap saja orang selalu membuat resolusi yang baru. Di tahun yang baru, membuat resolusi baru dengan harapan baru. Nah, ini tidak salah. Tidak salah kita, siapapun, membuat tekad yang baik untuk mencapai sesuatu yang baik atau menghilangkan sesuatu yang buruk dalam diri kita. Bisa saja ada yang ingin lulus ujian sekolah, ingin mendapat penghasilan yang cukup untuk membayar cicilan rumah, itu pun tekad juga. Nah, bagi saudara-saudara, Bapak, Ibu, Saudara sedama yang barangkali belum membuat resolusi atau belum membuat satu tekad, maka yang dianjurkan adalah tekad untuk mengembangkan sikap bersyukur. Kalau Bapak, Ibu, Saudara ingin hidup pada tahun ini lebih bahagia dan lebih sehat. Bersyukur. Tetapi ada juga umat Buddha yang bertanya, apakah dalam agama Buddha ada konsep bersyukur? Kan dalam agama Buddha kita tidak punya konsep untuk meminta atau untuk berterima kasih kepada sesuatu di luar kita. Nah, untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara sedama yang saya hormati, marilah kita lihat pengertian bersyukur. Dalam bahasa Inggris, maka bersyukur itu disebut gratitude. Dalam bahasa Inggris disebut gratitude. Jadi banyak sekali pengertian tentang bersyukur atau gratitude ini. Tetapi secara sederhana dapat disampaikan bahwa bersyukur atau gratitude ini adalah suatu perasaan berterima kasih atau mengapresiasi ataupun merasa beruntung akan sesuatu yang diterima baik dari teman atau orang lain atau dari alam atau situasi atau dari sesuatu yang adikodrati, sesuatu yang di luar pengetahuan normal kita, yang di luar kemampuan kita untuk dapat melihat. Nah, jadi
contohnya begini, kalau kita sedang kesusahan, ya, misalnya kita mau punya hutang yang harus dibayar, kalau tidak kita akan mendapat kesusahan, maka ada teman yang memberi pinjaman uang. Nah, kita tentu bersyukur, ya, berterima kasih kepada teman itu yang memberi pinjaman uang. Kalau tidak ada teman itu, maka kita akan mendapat kesusahan yang besar. Nah, itulah kita bisa bersyukur kepada teman itu. Kita berterima kasih, kita menghargai apa yang dia berikan. Ya, itu maka kita bisa bersyukur kepada orang lain. Ya. Kemudian kita juga bisa bersyukur kepada apa yang diberikan oleh alam. Barangkali dalam konsep Buddhis juga termasuk hukum karma. Ya. Misalnya rakyat Indonesia bersyukur memiliki alam yang subur, ya, sehingga kita mudah bercocok tanam. Ya. Ada tempat-tempat di mana tanahnya keras, tidak subur, susah ditanami. Ya. Indonesia adalah negara yang subur. Ya. Lautnya banyak ikannya, tanahnya banyak mengandung mineral, emas, batu bara dan sebagainya. Itu satu hal yang diberikan oleh alam, ya, yang patut disyukuri. Ya. Beda dengan misalnya negara lain yang tidak mempunyai kekayaan alam seperti itu. Ya. Atau misalnya hari cerah. Nah, itu banyak orang yang di luar negeri mengatakan hari ini cerah. Ya. Dan itu satu hal yang disyukuri, ya, menghargai kondisi alam seperti itu. Bisa juga orang dengan usahanya, ya, dengan kekuatan karmanya lulus ujian, lulus menjadi sarjana. Maka itu pun hal yang membuat orang bersyukur. Ya. Orang tuanya bisa bersyukur bahwa anaknya dengan kekuatan karmanya berhasil mencapai gelar sarjana misalnya. Ya. Dan kemudian bisa juga bersyukur kepada hal-hal yang adikodrati. Ini sesuai kepercayaan masing-masing, keyakinan masing-masing. Tentu ada keyakinan yang percaya adanya makhluk-makhluk adikodrati. Ya. Adanya, kalau dalam bahasa itu kan bermacam-macam, ya. Tapi dalam agama Buddha juga dikenal adanya makhluk-makhluk yang tidak tampak oleh kita, tetapi keberadaannya itu ada. Ya. Misalnya para dewa. Dalam Parita kita juga menyebutkan perlindungan dari para dewa. Artinya para dewa itu bisa melindungi, artinya bisa memberi bantuan. Dan itu pun kita bisa bersyukur atas bantuan itu. Ya. Kita misalnya bacakan misalnya Bawatu Saba Manggalang Rakantu Saba Dewata. Rakantu Saba Dewata. Rakantu berarti melindungi, Saba berarti semua, Dewata berarti dewa. Jadi semua dewa melindungi. Jadi itu adalah satu bagian dari bacaan yang sering kita lakukan. Semoga semua dewa melindungi. Nah, itu pun bisa menjadi alasan seseorang untuk bersyukur adanya bantuan dari para dewa. Ya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, satu hal yang menarik dan telah diteliti bahwa orang yang mengembangkan sikap bersyukur itu menjadi lebih bahagia dan lebih sehat. Sudah diteliti dengan percobaan, sebagian orang disuruh mengembangkan sikap bersyukur dan berterima kasih, dan sebagian orang lain tidak. Ternyata setelah dilihat beberapa waktu, orang-orang yang mengembangkan sikap bersyukur itu menjadi lebih bahagia daripada orang-orang yang tidak melakukan percobaan itu. Ya. Dan telah diteliti juga secara ilmiah bahwa
orang-orang yang mengembangkan sikap bersyukur, ya, atau perasaan bersyukur itu akan membuat tubuhnya melepaskan hormon kebahagiaan. Ya, jadi ini satu hal yang menarik bahwa sebetulnya bersyukur ini tidak cuma dalam pikiran saja, tetapi juga terwujud dalam bentuk fisik, yaitu terlepasnya hormon-hormon kebahagiaan. Apa itu hormon kebahagiaan yang terlepas? Nah, sebelum sampai situ saya ingin melihat dulu orang merokok. Kita mengetahui banyak orang merokok. Orang merokok merasa apa? Merasa tenang, santai, bahagia. Mengapa? Karena pada orang yang merokok itu terlepas hormon kebahagiaan tadi, yaitu dopamin dan serotonin. Jadi orang yang merokok, ya, dia akan menghisap nikotin. Jadi kalau orang merokok menghisap nikotin masuk ke dalam kerongkongan, ya, tenggorokan, lalu diserap, dan nikotin itu masuk ke dalam darah. Lalu dalam darah mengalir ke otak. Nah, di otak akan melepaskan dopamin dan serotonin. Dan dua hormon ini membuat si perokok itu merasa bahagia. Saya tidak mengajukan orang merokok tentunya. Tetapi pelepasan hormon itu tidak usah dengan merokok. Bisa dengan bersikap bersyukur. Ya. Jadi dengan bersyukur, seseorang itu akan melepaskan juga hormon yang sama seperti orang merokok. Bahkan juga seperti orang meditasi. Ya. Jadi meditasi pun akan melepaskan hormon kebahagiaan. Maka banyak orang merasa senang bermeditasi. Setelah bermeditasi dia merasa enak, nyaman, bahagia. Itu kenapa? Karena secara fisik keluarlah hormon kebahagiaan yang disebut dopamin dan serotonin. Ya. Dopamin ini adalah hormon yang berkaitan dengan motivasi atau kesenangan atau pleasure. Ya. Berkaitan dengan motivasi dan kesenangan. Ya. Lalu serotonin adalah satu hormon juga yang berkaitan dengan emosi, ya, berkaitan dengan tidur, berkaitan dengan nafsu makan, ya, dan berkaitan juga dengan depresi. Sehingga dengan keluarnya hormon serotonin, maka orang akan berkurang depresinya. Ya. Kecemasan dan depresi akan berkurang dengan adanya serotonin. Jadi kedua hormon ini adalah hormon kebahagiaan. Ya tentu berbeda dengan hormon stres. Ya. Kalau orang stres, bukan hormon ini yang keluar, tetapi akan keluar adrenalin dan kortisol. Ya. Adrenalin membuat kita berdebar-debar, membuat kita menjadi nafas cepat dan sebagainya. Dan stres ini akan membuat seseorang menjadi tidak nyaman dan kalau berkepanjangan menyebabkan sakit atau penyakit pada organ-organ dalam tubuh. Begitu juga kortisol, ya, menyebabkan daya tahan tubuh turun dan sebagainya, sehingga banyak penyakit-penyakit akan timbul. Ya. Jadi kalau orang stres, maka timbul adrenalin dan kortisol. Tetapi kalau orang yang bersyukur, ya, bukan hormon stres, tapi hormon kebahagiaan. Oleh karena itulah, maka sangat bermanfaat untuk mengembangkan sikap bersyukur ini. Ya. Jadi secara sederhana, orang yang bersyukur akan melepaskan emosi-emosi yang negatif. Ya. Dengan bersyukur maka emosi negatif akan berkurang. Misalnya emosi benci, marah, iri, dan sebagainya, dendam, itu akan berkurang dengan orang bersikap bersyukur, berterima kasih, merasa beruntung dengan apa yang dia terima, apa-apa yang baik yang dia terima. Ya. Juga dikatakan bisa mengurangi nyeri. Ya.
Jadi nyeri itu bisa berkurang dengan bersyukur ini, juga memperbaiki kualitas tidur ya. Dengan hormon-hormon tadi ya, terutama serotonin yang mempengaruhi emosi itu mempengaruhi kualitas tidur. Juga mengurangi stres ya. Mengurangi stres dan mengurangi kecemasan dan depresi. Jadi kesemuanya ini akan membuat orang menjadi lebih bahagia. Ya. Jadi kalau orang yang bersyukur, maka dia akan merasa lebih bahagia. Dan dengan merasa lebih bahagia, maka organ-organ dalam tubuhnya akan berfungsi lebih baik. Ya. Kecemasan berkurang, stres berkurang, sehingga tekanan pada organ-organ dalam tubuh juga berkurang, dan dia menjadi lebih sehat. Jadi demikianlah Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, begitu besar manfaat bersyukur, ya, membuat lebih bahagia dan membuat lebih sehat. Oprah Winfrey, ya barangkali banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang kenal ya, seorang selebriti dari Amerika. Oprah Winfrey menyatakan, berterima kasihlah untuk apa yang engkau miliki. Ya. Engkau akan memiliki lebih banyak. Jadi kalau seseorang berterima kasih atas apa yang dia miliki, maka dia akan mendapat atau memiliki lebih banyak. Ini kata dia ya. Bila engkau memusatkan pada apa yang tidak engkau miliki, maka engkau tidak akan pernah merasa cukup. Ya. Jadi apabila kita selalu memikirkan, mengkonsentrasikan pikiran kita terhadap hal-hal yang tidak kita miliki, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasa cukup. Ya. Nah demikianlah Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, besarnya manfaat bersyukur. Tetapi tentu dalam masyarakat ini ada orang-orang yang tidak bersyukur. Ya. Tidak bersyukur. Mengapa? Pertama adalah orang-orang yang memang tidak pernah diajarkan bersyukur sejak kecilnya. Tidak dikenalkan konsep bersyukur. Ya. Misalnya ada anak dari orang yang kaya ya, dan dimanja, ya, sehingga anak itu merasa segala sesuatu itu memang sudah dia punya, dia dapat dengan sendirinya. Ya. Kalau dia merasa senang, itu karena memang hak dia. Kalau dia punya barang yang banyak, ya misalnya dia masih kecil bawa permainan yang sangat banyak, itu dia merasa itu memang mestinya begitu. Jadi dia juga tidak merasa berterima kasih kepada orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya memberinya barang, ya, itu dia tidak berterima kasih. Dianggap itu kewajiban orang tua katanya, harus mencukupi kebutuhan dan kesenangan anaknya. Jadi anak itu tidak punya konsep berterima kasih. Ya. Sampai dewasa pun nanti akan begitu, karena apa yang dia alami masa kecil akan terbawa sampai dewasa, bahkan sampai tua, mungkin sampai mati. Ya. Jadi dia tidak punya rasa terima kasih kepada siapapun. Ya. Bahkan kepada orang tuanya pun mungkin dia tidak merasa berterima kasih, karena dia merasa kalau saya dicukupi, saya dikasih barang, saya dikasih uang, itu memang kewajiban orang tua katanya. Bukan hal yang positif yang harus saya terima kasih katanya. Jadi dia tidak pernah merasa berterima kasih. Nah, ini tentunya membuat mungkin dia kaya, tapi mungkin tidak bahagia. Yang kedua, bisa juga dia suka membandingkan diri dengan orang lain. Jadi dia tidak bisa berterima kasih apa yang dia miliki, karena dia merasa dibandingkan orang lain dia selalu kurang. Jadi dia melihat orang lain lebih kaya, lebih cantik, lebih tampan, lebih apa, dan dia membandingkan dengan dirinya. Sehingga dia merasa, saya tidak bisa berterima kasih. Oh, saya punyanya begini, dibandingkan dia kan jauh. Jadi bagaimana saya bisa berterima kasih? Ya. Lalu ada juga yang terperangkap oleh masa lalu.
atau terperangkap pada masa depan. Ya. Jadi ada orang yang selalu memikirkan masa lalunya, dulu saya begini, dulu saya begini. Jadi dia tidak melihat saat ini. Ya. Dulu saya kaya, dulu saya ini. Atau juga dia kalau saya nanti kaya, kalau saya nanti beruang, saya akan begini. Jadi dia tidak hidup pada masa ini, tapi dia hidup pada masa yang lalu, atau dia terperangkap pada masa depan yang belum sampai, yang belum tentu juga akan terjadi. Jadi dia tidak berterima kasih karena dia hidupnya di masa lalu atau di masa depan. Dan satu lagi yang paling juga menyebabkan orang tidak bisa berterima kasih adalah rasa ego yang besar, ya, rasa aku yang besar. Ya. Jadi dia selalu merasa dirinya paling penting. Paling penting dan orang lain paling penting dan paling benar, dan orang lain tidak penting dan selalu salah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang lain di mata dia selalu salah. Jadi dia selalu mencari kesalahan orang lain. Ya. Dia begini, dia begitu, itu salah semua. Yang benar dia. Ya. Nah inilah yang membuat seseorang itu tidak bisa berterima kasih, tidak bersyukur atas apa yang dia miliki, apa yang dia terima. Kebaikan apa yang diberikan oleh orang-orang, dia tidak bisa memberikan apresiasi, tidak merasa beruntung dengan apa yang dia miliki. Dan ini sangat berat. Ya. Jadi banyak orang yang demikian, selalu menyalahkan orang lain, ya. Dan ingin dirinya sendiri yang betul, ingin dirinya sendiri dipuji. Dan orang yang seperti ini tentu tidak bisa berterima kasih, tidak bisa bersyukur, dan ujung-ujungnya tentu tidak bisa merasa bahagia. Ya. Jadi kalau orang ingin merasa bahagia, nah itulah, kurangilah rasa ego itu. Janganlah selalu melihat orang lain salah, ya. Selalu menyalahkan orang lain. Kalau orang biasa memang suka menyalahkan orang lain, itu umum, ya. Orang yang egonya besar. Tetapi kalau orang yang pandai, itu dia tidak menyalahkan orang lain. Mungkin dia menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin saya kurang hati-hati. Mungkin saya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi kalau orang yang bijaksana tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya. Tidak ada yang salah. Karena memang semua berjalan sesuai dengan mestinya. Ya. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, kalau ingin berbahagia, janganlah suka melihat kesalahan orang lain. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi bersyukurlah atas apa yang sudah kita terima. Ya. Nah, baiklah. Bagaimana bersyukur dalam agama Buddha? Apakah ada konsep bersyukur dalam agama Buddha? Jadi kalau kita lihat definisi bersyukur tadi, yaitu berterima kasih atau mengapresiasi atau merasa beruntung atas apa yang diterima, atas kebaikan yang baik yang diterima dari orang lain atau dari alam ataupun dari makhluk adikodrati, ya. Maka konsep ini memang bisa dilakukan, ya. Ya, bisa dilakukan secara fakta, secara letterlocknya atau secara harfiahnya. Kalau kita melihat di kamus, gratitude dalam agama Buddha adalah kata nyuta. Ya, kata nyuta. Kata nyuta ini berarti kata itu adalah yang dilakukan atau yang telah dilakukan. Dan juga kata anya, ya. Kata nyuta, kata nyu, ya, kata dan anya, ya. Anya ini berarti mengetahui, ya. Kita mengetahui ada siswa Sang Buddha yang dikenal sebagai anya kondanya. Jadi kondanya yang mengetahui, ya. Kita mengenal juga Sang Buddha, gelarnya adalah, salah satu gelarnya Sabanyu, ya. Saba dan anya. Jadi mengetahui segalanya. Kalau Sang Buddha mau mengetahui apa saja, beliau bisa, ya. Jadi Sabanyu, mengetahui segalanya. Jadi anya mengetahui. Kata
sesuatu yang telah dilakukan. Jadi katanyu atau katanyuta adalah mengetahui apa yang telah dilakukan untuk dirinya. Ya. Nah itu berarti menghargai apa yang telah dilakukan dan berterima kasih kepada si orang yang melakukan itu. Jadi katanyu itu secara sederhana dikatakan berterima kasih atau mengetahui apa yang telah dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Lalu dikaitkan juga dengan kata wedi. Ya, jadi kata wedi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk membalas kebaikan yang telah diberikan. Ya. Katanyu kata wedi. Ya. Dan ini merupakan kata yang disebutkan dalam kitab untuk orang-orang yang susah ditemui. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa orang yang tahu membalas budi, ya orang yang berterima kasih dan tahu membalas budi adalah orang yang jarang ditemui, ya, yang disebutkan diro, dulabo, pugalo, lokasmi. Jadi orang yang jarang ditemukan di dunia ini, itu orang yang berterima kasih dan tahu membalas budi. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, Sang Buddha sendiri menunjukkan bahwa beliau melaksanakan katanyu kata wedi. Jadi beliau mengajarkan katanyu kata wedi kepada kita, tetapi beliau juga menunjukkan bahwa beliau pun melaksanakan katanyu kata wedi ini. Jadi misalnya kita lihat setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna ya, di bawah Pohon Bodhi, maka ada kisah-kisah berapa minggu berikutnya kan. Nah, dalam salah satu minggu setelah pencapaian penerangan sempurna, yaitu pada minggu kedua, Sang Buddha memandang Pohon Bodhi beberapa kaki ya, dari Pohon Bodhi, melihat Pohon Bodhi tanpa berkedip. Ya, Sang Buddha mungkin waktu itu melihat saya sudah mencapai penerangan sempurna, harus berterima kasih pada siapa. Ternyata nggak ada yang lebih tinggi daripada seorang Buddha. Jadi seorang Buddha itu mencapai penerangan dengan usahanya sendiri. Jadi kalau mau berterima kasih kepada siapa? Nggak ada ya makhluk yang bisa diterima kasihi oleh Sang Buddha, karena Sang Buddha sudah merupakan makhluk yang tertinggi kesuciannya, keagungannya. Tidak ada makhluk lain yang lebih tinggi dari Sang Buddha. Oleh karena itu Sang Buddha kan tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada seseorang atau suatu makhluk. Tetapi Sang Buddha menyampaikan atau mengungkapkan terima kasih itu yang bisa itu kepada Pohon Bodhi. Kenapa? Karena Pohon Bodhi itulah yang menjadikan tempat bertumbuh, tempat menaungi pertapa Siddhartha pada saat perjuangan mencapai kebudaan. Jadi berarti ada suatu hal yang baik yang diberikan oleh Pohon Bodhi kepada Sang Buddha pada waktu perjuangan mencapai kebudaan. Nah, disitulah kemudian Sang Buddha memberikan contoh. Ya. Terima kasih kepada Pohon Bodhi yang telah menaunginya selama perjuangan mencapai kebudaan. Nah, kemudian kita tahu bahwa balas budi yang terbesar adalah dengan memberikan orang tua ajaran sehingga mereka bisa mencapai kesucian. Nah, Sang Buddha memberikan khotbah kepada ibunya yang telah lahir di surga Tusita sebagai dewa untuk membalas budi, ya, membalas budi ibunya. Ya. Yang kita kenal yaitu pelajaran Abhidhamma di surga Tawatingsa selama 3 bulan. Nah itu sebagai bukti dari Sang Buddha melaksanakan balas budi. Dan setelah itu dewa yang tadinya adalah ibu Pangeran Siddhartha itu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kemudian ada juga cerita bagaimana Sang Buddha memberikan khotbah kepada ayahnya Raja Suddhodana yang terbaring akan
wafat ya karena memang sudah usia lanjut ya, terbaring di pembaringannya ya, saat-saat terakhir hidupnya, dan Sang Buddha memberikan khotbah sehingga Raja Sudodana mencapai tingkat kesucian arahat sebagai umat awam. Sebagai umat awam. Tidak banyak umat awam, yaitu para upasaka-upasika, yang mencapai kesucian tingkat arahat sebagai umat awam. Ya. Kebanyakan tuh kita dengar cerita-cerita bahwa tingkat kesucian arahat itu dicapai oleh para biku atau bikuni saat itu. Jarang atau hanya ada beberapa siswa awam yang upasaka-upasika sebagai siswa awam mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, salah satunya adalah Raja Sudodana, ya. Dan itu sebagai bukti bagaimana Sang Buddha bisa membalas budi kepada orang tuanya. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kalau kita ingin berbahagia dan sehat, lakukanlah bersyukur. Ya, bersyukur dalam pengertian ini ya, bukan kita bersyukur harus kepada dewa, tapi bersyukur terhadap bantuan orang lain, terhadap keadaan yang kita terima. Tetapi kalau memang menurut keyakinan ada bantuan dari makhluk adi kodrati, ya terserah saja menurut keyakinan masing-masing. Tapi tetap bersyukur atas bantuan dari pihak luar yang bukan kita. Itu jadi mengembangkan suatu kerendahan hati bahwa kita ini memang mendapat suatu hal yang baik dari luar yang bukan kita lakukan sendiri, ya. Nah, sebagai penutup ya, saya ini akan menyampaikan joke saja ya, sebagai anekdot ya. Yang pertama tentang bersyukur ya. Jadi ini kejadian ya. Suatu kali ada suatu keluarga pergi keluar kota, ya, tinggal di Jakarta lagi ke Bogor, ya kan tidak terlalu jauh ya. Sore-sore dapat telepon dari ojek online yang mengantar makanan ke rumahnya. Tapi rumahnya kosong karena tidak ada pembantu. Jadi si ojek online ini yang mengantarkan puding, ya makanan dibentuk puding, menelepon, dia bilang saya sudah tunggu 1 jam badang keluar katanya. Ya, bagaimana ini katanya? Dia makanannya kalau saya nggak bisa pulangin lagi kan? Dia kalau dipulangin lagi kan dia salah. Jadi dia telepon, ada nomor teleponnya kan, telepon. Ya. Itu gimana katanya, saya harus gimana ini makanan ini, saya mau kasih ke siapa ini katanya. Ya. Mau dipulangin nggak bisa, jauh ya. Jadi bagaimana, udah 1 jam katanya saya nunggu di depan rumah. Waduh, yang punya rumah itu juga bingung ya. Di rumah nggak ada orang ya, mau titip ke siapa ya. Ternyata tanya-tanya ternyata ada temannya punya teman di dekat rumahnya, kira-kira 100 meter. Titip aja ke rumah dia katanya gitu kan. Udah. Oke, bagus. Jadi ditelepon ke si tukang ojol itu, kalau gitu Bapak datang aja ke rumah, jalan ini nomor sekian. Karena nggak jauh kan dia bisa datang, nggak jauh cuma 100 meter. Datang dia. Jadi si teman yang yang punya rumah itu ditelepon oleh temannya itu. Tolong, katanya, tolong terima ada makanan diantar oleh ojol. Oke, udah. Jadi dia bersyukur kan. Jadi si orang yang pergi itu bersyukur bahwa ternyata makanan itu bisa diterima dan dekat rumahnya, nanti bisa diambil. Ya, jadi bersyukur kan kepada si pemilik rumah itu. Sudah malamnya dia pulang. Sebelum pulang ke rumah karena dekat, dia mampir dulu ke rumah orang yang dititipi puding itu. Ya. Udah ketok-ketok pintu, dibukai oleh pembantunya, terus dia tanya, mana itu makanan yang dititipkan ke saya? Katanya. Terus si pembantu masuk ke dalam, dia keluar lagi. Maaf katanya, pudingnya sudah habis dimakan anak-anak katanya. Karena nggak dipesan tuh titipan. Akhirnya nggak jadi bersyukur kali ya. Ya, jadi itu contoh bersyukur, tapi bersyukur juga ya. Setidaknya aja si ojolnya tidak kesusahan.
Nah, cerita yang kedua ini juga anekdot ya, suatu cerita imajiner ya. Jadi ada orang yang sangat religius ya, sangat religius ya. Eh, Laki-laki punya istri yang sangat baik, sangat baik. Jadi karena istrinya sangat baik, dia ingin berterima kasih kepada dewa yang dia puja. Ya. Jadi suatu kali dia berdoa kepada dewa, dewa katanya saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur katanya punya istri yang begitu baik. Ya. Tetapi dewa boleh nggak saya bertanya? Ya, terus dewa bilang ya boleh. Terus dia bertanya, dewa katanya, mengapa istri saya dicipta begitu cantik katanya? Kan? Terus dewanya menjawab, ya istrimu dicipta begitu cantik supaya kamu suka sama dia, gitu kan? Terus dia bertanya lagi, dewa, mengapa istri saya begitu baik hati? Terus dewanya bilang, ya itu supaya kamu suka sama dia. Dia masih penasaran kan? Dia bertanya lagi sama dewa, dewa, kenapa istri saya begitu pandai masak? Ya itu kan supaya kamu suka sama dia. Terakhir dia bertanya lagi, dewa, saya sudah bersyukur, tapi saya masih mau bertanya terakhir. Mengapa dia dicipta begitu bodoh? Terus dewanya bilang, ya itu sih supaya dia suka sama kamu. Ya. Dia bersyukur juga kan ya. Jadi kalau dia istrinya pinter, si istri gak suka sama dia gitu ya. Jadi tetap bersyukur. Baiklah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita bisa mengembangkan sikap bersyukur sehari-hari ya, sehingga kita merasa lebih bahagia dan dengan sendirinya akan menjadi lebih sehat ya. Terima kasih. Semoga semua berbahagia. Sukihotu. Ya, selamat pagi Romo, Satyoto Namo Buddhaya. Izin bertanya Romo, ini mengenai mengucap syukur ya, sikap mengucap syukur dalam konteks ketika karma baik berbuah Romo. Jadi biasa kan ada nih, ini sebenarnya mungkin agak termasuk kebiasaan ya atau budaya gitu, apalagi orang Indonesia gitu ya Romo. Jadi misalnya ketika dapat rezeki gitu kan, atau dapat keberuntungan, atau misalnya contoh menang undian gitu kan, tiba-tiba sebagai ucapan syukur langsung bilang gitu kan, apa khususnya umat Buddha ya Romo ya, misalnya terima kasih Buddha, terima kasih Dewa, atau thanks God gitu, thanks Buddha gitu kan. Nah sebenarnya kita kan tahu misalkan seandainya kita dapat keberuntungan itu kan salah satu mungkin termasuk ya itu karma baik kita yang berbuah gitu. Jadi istilahnya belum tentu karena ibaratnya Buddha ataupun dewa yang ibaratnya ambil-ambil dalam apa yang kita dapat gitu Romo. Jadi ini mengenai kata-kata seperti itu, apakah sah-sah saja diucapkan gitu kan sebagai ucapan rasa syukur? Karena memang jujur kayak saya pribadi gitu ketika misalnya ya dapat keberuntungan ya ceplos gitu kan. Nah itu sebenarnya tepat atau tidak dan bagaimana seharusnya Romo? Apalagi kayak apa ya kebiasaan kayak gini kan agak sulit ya misalnya dihilangkan karena juga kita pun senang gitu ketika ibaratnya mendapat rezeki gitu contoh senang dan sebagai ucapan rasa syukur tiba-tiba nyeplos gitu kan. Nah sebenarnya yang tepat seperti apa Romo ketika ngomongnya gitu. Jadi kadang bukannya gimana Romo ya, kadang kalau misalnya seandainya nggak ngucap gitu kayak kurang afdol gitu. Jadi kayaknya kudu ngomong apa gitu. Jadi biar biar oke gitu kan. Kadang misalnya misalnya contoh karena emang karma baik kita berubah, terus kita ngomong terima kasih karma baik kan kayak agak gimana gitu ya Romo kurang kurang ngepas aja gitu. Jadi kira-kira menurut Romo seperti kata-kata dari awal gitu, terima kasih Dewa atau Buddha gitu, meskipun belum tentu ada andil di apa yang kita dapat, oke-oke saja mengucap seperti itu atau ada baiknya ngomong apa gitu Romo, yang istilahnya saya juga terpikirkan Romo, bagaimana mengajarkan
khususnya anak-anak ya Romo ya, generasi muda gitu. Misalnya mau ngajarin kalau misalnya dapat ini gitu kan, ngomongnya apa gitu kan, sebagai orang dewasa bingung juga gitu kan. Saya juga bingung gitu, mungkin Romo bisa kasih masukan Romo yang bagus dan benarnya seperti apa. Itu saja Romo, terima kasih Satu Namo Buddhaya. Ya, terima kasih. Jadi yang ingin kita bicarakan tentu bagaimana menjawab kalau atau mengucapkan apa pada saat menerima kebaikan orang gitu ya. Mohon maaf tadi kurang kedengeran. Oke, jadi kalau boleh saya menjawab tentunya bersyukur itu adalah perasaan berterima kasih atau menghargai atau menyadari perbuatan baik yang diberikan oleh orang lain. Ya. Nah, kalau kepada alam tentu kita tidak mengucapkan apa-apa ya. Tetapi kalau kepada orang lain yang berbuat baik pada kita dan kita bersyukur, ya gitu maksudnya ya. Kalau ada orang berbuat baik pada kita, kita kan bersyukur. Nah, jadi kita bersyukur itu biasanya secara tradisi kalau misalnya para biku itu mengucapkan anumodana kata. Ya. Jadi misalnya ada umat mempersembahkan makanan ya, pada biku, lalu biku menerima ya. Lalu biku itu akan setelah selesai makan akan menyampaikan anumodana kata. Ya. Jadi apa itu anumodana? Jadi anumodana itu adalah anu berarti ikut, ya, modana itu bergembira. Ya. Jadi itu tanda bersyukur juga. Ya. Jadi ucapan yang kita sampaikan sebagai ungkapan kita menghargai dan mendorong orang lain untuk melakukan lagi kebaikan seperti itu. Yaitu anumodana. Ya. Jadi oleh karena itu secara sederhana kalau ada orang berbuat baik pada kita dan kita bersyukur ya, kita bisa bilang terima kasih atau anumodana ya. Turut bergembira atas perbuatan yang Anda lakukan pada saya dan semoga Anda akan tetap melakukan hal seperti itu lagi. Yaitu bersyukurnya kita seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan suatu waktu kita harus membalas kebaikan itu. Yaitu jadi kita berterima kasih kata nyu dan kata wedi. Jadi orang yang berbuat baik pada kita, tentu pada waktunya, suatu waktu kita harus balas. Tetapi kalau kita ingin berterima kasih, ya kita bisa mengucapkan terima kasih, atau kita bisa langsung katakan saya bersyukur atas bantuan Anda, saya berterima kasih atas bantuan Anda. Lalu kita sampaikan anumodana. Anumodana artinya saya turut berbahagia, bergembira atas perbuatan yang Anda lakukan pada saya, dan semoga Anda akan tetap melakukan hal seperti itu lagi, ya maksudnya untuk orang lain dan sebagainya. Jadi tetap melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Jadi itu adalah anumodana. Jadi sebagai doa kita, tanda pernyataan kita berterima kasih dan mendorong orang yang berbuat baik pada kita itu agar tetap melakukan kebaikannya itu. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo anumodana. Terima kasih Romo, terima kasih Ko Vincent. Selanjutnya Romo, saya ingin membacakan pertanyaan yang masuk lewat chat. Ada 4 pertanyaan sih Romo, dan saya akan bacakan satu-satu. Nah, yang pertama, selamat pagi Namo Buddhaya Romo. Saya ingin bertanya, jika kita ingin melakukan berdana dengan cara melakukan bakti sosial, namun dalam hal ini saya memilih kepada siapa atau pihak mana yang pantas untuk menerima bantuan tersebut sesuai dengan kriteria saya. Apakah berdana sesuai dengan kriteria menurut saya tersebut? Tindakan ini sudah tepat. Terima kasih, Romo. Ya, jadi berdana kepada orang yang kita pilih berdasarkan kriteria kita. Iya, betul. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita tahu bahwa nilai suatu dana itu kan akan tergantung pada kualitas dari orang yang menerima pemberian kita. Ya. Jadi
nilai suatu dana itu tergantung pada niat kita, lalu tergantung pada besarnya nilai yang diberikan, dana yang diberikan, dan kualitas dari penerima. Ya, jadi kita tentu boleh saja membuat kriteria bahwa saya akan berdana menurut keyakinan kita bahwa berdana kepada orang-orang yang dengan kriteria saya itu akan memberikan hasil yang lebih besar baik untuk dirinya juga untuk saya. Itu sih tidak salah, ya nggak apa-apa, boleh saja. Ya dengan tujuan tentu yang kita pilih itu adalah sesuai dengan mereka yang sangat memerlukan bantuan kita. Karena bantuan kita kan bisa bentuknya apa gitu yang mungkin tidak sesuai pada semua orang gitu. Jadi kita pilih orang-orang yang sesuai menerima bantuan kita, itu saya kira tidak menjadi masalah. Itu baik sekali. Ya. Terima kasih. Thank you. Oh, terima kasih Romo. Selanjutnya pertanyaan kedua dari chat. Selamat pagi Namo Buddhaya Romo. Romo mohon pencerahannya untuk tetap bersyukur dalam hal pekerjaan, di mana saat ini saya berada di fase membandingkan karir saya dengan teman-teman saya yang berada di perusahaan yang lebih baik menurut saya. Untuk tempat kerja saya saat ini pun sebenarnya sudah baik. Hanya saja saat bekerja pun kurang bahagia dan ada pikiran membandingkan diri. Terima kasih, Romo. Itu. Oh iya, mau saya ulangi Bisa lagi? diulang lagi, kurang pertanyaan saja. Oh ya, ini ada pertanyaan yang masuk, Romo. Jadi dia ingin bertanya untuk tetap bersyukur dalam hal pekerjaan, karena umat ini lagi berada di fase untuk membandingkan karirnya sama teman-temannya yang menurut dia di perusahaan yang lebih baik. Begini, jadi tentu semua orang boleh mempunyai keinginan untuk mendapat sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi tidak berarti kalau seseorang sudah berada pada posisi tertentu, kemudian dia tidak boleh pindah gitu ya. Jadi tentu dia boleh pindah untuk mendapat sesuatu hal yang lebih baik, dan itu disebut dengan tujuan untuk kesejahteraan yang lebih baik untuk dirinya dan untuk keluarganya. Itu tidak bermasalah, tidak salah gitu. Tidak salah seseorang untuk mencari suatu kondisi yang lebih bagus, sehingga dengan itu dia akan mendapat kesejahteraan yang lebih baik bagi dirinya sendiri, juga untuk keluarganya misalnya. Itu tidak salah ya. Nah, bersyukur dalam hari ini kalau dia, artinya setiap waktu kita akan dapat bersyukur ya. Jadi saat dia belum pindah, dia bersyukur bahwa dia bisa mendapat pekerjaan itu ya. Sehingga dia bisa misalnya katakanlah hidup dengan pekerjaan yang sekarang ini. Tetapi kalau ada pekerjaan lain yang lebih baik ya tentu harus diteliti dulu ya. Dan dia bisa pindah, itu pun dia bersyukur juga bahwa dia mendapat sesuatu yang lebih baik. Ya kecuali kalau ternyata keliru ya. Kadang-kadang kan orang pindah itu kan kadang-kadang diiming-imingi ini yang tidak benar gitu. Tapi kalau memang dia pindah mencari sesuatu yang lebih bagus untuk kesejahteraan dirinya, ya, itu sih tidak salah ya, tidak salah karena itu baik untuk kesejahteraan, tidak untuk kesenangan. Nah, jadi harus dibedakan kalau kita ingin sesuatu atas dasar untuk kesenangan, nah itu jangan, itu tidak baik ya. Tapi kalau kita pindah atas dasar untuk mencari sesuatu kebaikan untuk kesejahteraan keluarga dan sebagainya, itu baik. Nah, bersyukurnya itu adalah pada saat seseorang itu menerima keadaan dia. Ya. Jadi kalau saat ini dia belum pindah, ya dia bersyukur bahwa saya masih bisa bekerja, sedangkan orang lain banyaknya tidak bekerja. Ya. Selalu melihat dari aspek positifnya. Kalau nanti dia bisa pindah, ya udah bersyukur dengan keadaan yang baru itu. Jadi selalu tidak melihat pada sisi jeleknya. Ada orang misalnya lupa, dia ulang tahun, terus adiknya lupa tidak mengucapkan selamat. Kalau dia melihat aspek jeleknya, tentu dia akan berpikir adik saya sudah tidak baik pada saya. Tetapi kalau dia bersyukur, saya bersyukur adik saya selalu membantu saya kalau saya sedang susah. Jadi kalau dia lupa itu dia bisa maafkan gitu ya. Kan orang kan bisa lupa. Jadi seperti itu ya. Saya kira demikian jawabannya. Terima kasih.
Terima kasih Romo. Saya lanjut lagi pertanyaan yang ketiga dari Ibu Grace. Romo, selamat tahun baru. Saya mau bertanya, dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan banyak orang. Ada yang baik tentunya. Saya bersyukur ketemu orang baik tersebut. Namun ada juga yang aneh. Gimana caranya menjaga pikiran kita tetap bersyukur? Terima kasih Romo. Iya, jadi kalau ketemu orang yang baik kita bersyukur mempunyai teman yang baik. Kalau ada orang yang tidak baik, ya tentu kita tidak bersyukur mempunyai teman yang tidak baik ya. Ya orang yang tidak baik itu ya kita hindarkan ya. Jadi kan disebutkan dalam ajaran asewana cabalanang. Jadi hindarilah orang-orang yang tidak baik ya, orang-orang yang bersifat kekanak-kanakan, yang mudah marah, mudah ngomel dan sebagainya. Itu harus dihindarkan orang-orang seperti itu. Jadi tidak berhubungan dengan orang-orang seperti itu ya. Nah, tetapi tentu ya kita juga melihat jangan terlalu memperhatikan orang lain ya. Tadi dikatakan kalau kita terlalu memperhatikan ego kita terlalu besar untuk diri sendiri, jadi kita memperhatikan orang lain, melihat ini begitu dan mencari-cari dia salah, dia jahat. Nah, itu yang kita harus hindarkan juga. Jadi kita jangan mencari-cari atau melihat kesalahan orang lain, wah dia ini tidak baik. Memang kalau tidak suka ya udah hindarkan aja ya. Jadi tidak lalu mengotori batin kita dengan pikiran buruk tentang orang lain ya. Itu yang harus kita hindarkan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Pertanyaan terakhir dari chat. Namo Buddhaya Romo, bersyukur membuat kita bahagia. Bagaimana memelihara kebahagiaan itu dikala pada kondisi yang kurang atau tidak baik? Terima kasih Romo. Maksudnya berbahagia dalam kondisi yang kurang? Iya, memelihara kebahagiaan di saat kondisi yang kurang atau tidak baik. Iya, tentu saja kita dalam hidup kadang-kadang kecukupan, kadang-kadang kekurangan ya. Tapi sebetulnya selalu bisa bersyukur ya. Ada orang misalnya sakit ya, menderita terus sembuh ya. Nah itu harus disyukuri apa harus disedihi gitu ya. Jadi bisa dipandang dari dua aspek ya. Seorang yang sakit terus sembuh, kalau dia bersyukur dia bisa mengatakan saya sakit. Memang saya sakit, tapi sekarang saya sudah sembuh dan saya bersyukur saya mendapat kebaikan dari kesembuhan itu. Ya, tapi kalau dia orang yang suka menyesali, maka dia akan, wah berapa lama ini saya sakit dan saya merasa sangat sedih, sangat depresi, sangat tidak senang dengan keadaan ini. Dia bisa bersikap begitu. Tetapi dia bisa bersikap, saya bersyukur bahwa saya walaupun saya sakit, saya sudah sembuh. Ya. Nah, jadi orang selalu bisa melihat dari aspek positif. Ya, misalnya orang sakit, ya, saya bersyukur saya sakit, tapi saya tidak sampai sakit berat, gitu ya. Kalau dia sakitnya berat, aduh, saya bersyukur saya sakit berat tapi belum mati, gitu ya. Kalau dia mati, saya bersyukur walaupun saya mati, tapi saya masuk surga karena saya banyak berbuat baik. Jadi selalu bersyukur, saya bisa begitu, ya. Jadi seperti juga dulu ada siswa Sang Buddha, kalau mau Dhamma Duta ke satu daerah yang galak-galak orangnya, ganas orangnya, ditanya, biku dia tanya, kalau kamu ke daerah situ kan orangnya galak-galak, bagaimana kalau kamu nanti dimarahi? Ya kalau dimarahi saya bersyukur cuma dimarahi, tidak dipukul katanya. Lah kalau kamu dipukul, ya saya bersyukur karena hanya dipukul, tidak dibunuh misalnya gitu. Kok dibunuh? Ya nggak apa-apa juga. Saya bersyukur saya bisa meninggal misalnya dalam keadaan yang baik gitu. Jadi selalu sebenarnya orang itu bisa bersyukur walaupun dalam keadaan yang sangat susah. Ya. Karena sesusah apapun orang biasanya ada yang lebih susah lagi. Ya. Jadi walaupun dia susah, katakanlah dia lagi usahanya bangkrut atau lagi
ribut atau apa. Tapi kan selalu ada orang yang lebih susah, ya. Ada orang yang lagi naik mobil tiba-tiba mati, ya, tabrakan kan, atau bukan tabrakan, mobilnya menabrak apa? Ada kan yang belum lama yang meninggal, suami istri tinggal anak satu. Itu kan juga sangat menyedihkan. Kita kan nggak sampai begitu. Maka kalau kita masih bisa hidup, ya, itu kita bersyukur walaupun susah, gitu ya. Nah, semuanya itu kan tergantung keyakinan juga pada alam tadi ya. Jadi alam itu atau hukum karma itu akan memberi kebaikan ya kalau kita banyak berbuat baik ya. Jadi bersyukurlah untuk apa yang kita kebaikan apa yang kita terima walaupun sedikit ya. Nah, dengan itu akan membuat seseorang itu batinnya menjadi lebih tenang daripada dia mengeluhkan apa yang dia terima ya. Memang kita bisa mengeluh dan itu kita merasa wajar kita mengeluh. Saya kok susah. Ya memang. Tapi kita juga bisa bersyukur ya. Selama seseorang hidup ada harapan yang disebut asa ya. Asa, harapan ya. Nah, selama seorang masih hidup dia bisa bersyukur. Kalaupun dia susah, dia masih bisa bersyukur saya masih hidup ya. Saya masih bisa mengenal ajaran Buddha, saya masih bisa hidup, saya masih bisa berbuat kebaikan walaupun sedikit ya, tapi itu bersyukur ya. Jadi demikianlah saudara-saudara. Jadi memang hidup ini tidak menyenangkan, banyak masalah ya, tapi walaupun demikian kita tetap selalu bisa bersyukur. Selama masih hidup itu selalu ada kesempatan untuk berbuat kebaikan dan bersyukur atas kebaikan yang kita lakukan, bersyukur atas hal yang baik yang kita terima, walaupun sedikit, dan itu walaupun dalam keadaan susah akan membuat batin kita lebih bahagia. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Mungkin saya tawarkan lagi, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Romo lagi? Jika tidak ada, selesailah sesi tanya jawab kita. Apakah Romo berkenan untuk memberikan closing statement, Romo? Ya, baiklah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, hidup ini memang banyak suka dukanya, tetapi marilah kita melihat segala sesuatu ya dengan penuh kebajikan, bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, kebaikan-kebaikan yang terima itu, kita harus bersyukur, dan dengan kita bersyukur, maka kita menjadi lebih bahagia dan lebih sehat. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua di tahun yang baru ini menjadi lebih bahagia dan lebih sehat. Terima kasih.